memberikan tentang materiality yang nantinya sebagai dasar untuk project ya, tim project yang harus ke mana itu? Ke UMKM ya. Cuman saya jelaskan dulu secara umum garis besarnya seperti apa. Jadi nanti kalau kalian nanti kerja di perusahaan besar, prosesnya itu adalah seperti itu ya. Oke, saya share screen ya. Ya, sudah terlihat? Sudah ya. Oke, ya. Jadi topik material dalam laporan keberlanjutan ini itu sebagian besar saya ambil dari GRI Standard tahun 2021 karena memang materiality itu hanya ada prosesnya itu hanya ada di GRI meskipun banyak sekali guideline yang dipakai untuk menyusun laporan keberlanjutan. Yang terbaru itu adalah IFRS S1 and S2 ya. Tapi tetap tidak ada yang namanya materiality ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama dulu saya ingin mengingatkan bahwa laporan keberlanjutan itu adalah menunjukkan proses pelaporan organisasi yang dimulai dari menentukan topik-topik material berdasarkan dampak yang paling signifikan dan hasilnya merupakan laporan yang berisi informasi tentang dampak tersebut. Jadi intinya itu ada 3 di dalam laporan keberlanjutan itu. Yang pertama itu melaporkan tentang dampak. Kemudian yang kedua itu melaporkan tentang topik-topik material yang paling signifikan berdampak terhadap laporan keberlanjutan. Yang ketiga itu adalah melaporkan di dalam laporan keberlanjutan ini yang nanti dipublish ya. Nah, kalau kita merefer ke GRI standar ya, saya tidak membicarakan apa itu standar yang lain. Sementara ini standar yang ada itu adalah GRI yang paling lama. Kemudian ada juga guideline dari POJK 51 tahun 2017 ya. Kemudian diperbarui di SE 26 2021 kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir itu adalah IFRS S1 S2 yang akan berlaku di tahun 2027. Tetapi untuk S2 itu hanya tentang climate change ya. Tidak menyeluruh seperti di dalam GRI. Kalau kita membuat laporan keberlanjutan menggunakan GRI standar, kita punya 2 pilihan. Yang pertama itu adalah in accordance. Kalau in accordance berarti semua yang ada di dalam laporan, semua yang ada di GRI yang masuk di topik material itu harus dilaporkan. Ya, yang kedua itu adalah with reference. Kalau with reference berarti tidak harus semua, tetapi kita ambil yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang kita buatkan laporan keberlanjutan. Ya, karena di dalam UMKM itu tidak sebesar di perusahaan besar, maka saya sarankan nanti membuat laporan keberlanjutannya itu adalah based on with reference. Ya, memang UMKM tidak diwajibkan, ya, tidak harus membuat, tetapi laporan keberlanjutan itu bermanfaat bagi mereka untuk aware terhadap keberlanjutan. Ya, ya itu intinya. Jadi nanti kalian berpikir udah cari laba aja susah, suruh bikin laporan keberlanjutan. Ya, untuk UMKM. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi tujuan utamanya itu adalah supaya mereka itu aware terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Ya, itu ya. Nah, di dalam laporan keberlanjutan ada satu
istilah yang paling penting karena laporan keberlanjutan itu adalah melaporkan tentang dampak, ya, yaitu akibat dari aktivitas suatu organisasi atau hubungan bisnis terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk hak asasi manusia. Kalau yang lama, tahun 2016, JRI 2016 itu ya, itu hak asasi manusia itu include di sosial. Tetapi sekarang itu ditekankan bahwa hak asasi manusia itu sangat penting. Ya, kemudian eh, hal ini menunjukkan kontribusi positif atau negatif ya terhadap pembangunan berkelanjutan. Ya, topik material itu adalah topik-topik yang merefleksikan dampak yang paling signifikan dalam suatu organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ya, itu intinya ya. Jadi mungkin kalian kemarin sudah belajar tentang GRI, yang kalian pelajari itu tentang General Disclosure ya. Mudah-mudahan sudah sesuai silabus, jadi isinya itu ya. General Disclosure itu GRI 2 ya. Kemudian apa itu masuk di topik spesifik ada 200, 300 dan 400 ya. 200, 300, 400 itu kan banyak, banyak sekali. Nah, itu nggak mungkin kita laporkan semua dan nggak mungkin relate dengan organisasi yang membuka usaha. Ya, oleh karena itu penting untuk menentukan topik material, terutama untuk eh, disclosure 200, 300, 400. Ya, itu ya. Jadi kita pilih dengan menggunakan proses materiality ini. Ya. Nah, kalau di eh, apa itu dikaitkan dengan uang ya, impact itu berdampak terhadap financial reporting. Jadi mungkin sekarang belum banyak yang melaporkan bahwa dampak yang ada di dalam laporan keberlanjutan itu harusnya berdampak terhadap uang perusahaan dan harus masuk di financial reporting. Ya, nah impact laporan itu dari perusahaan ini dia berdampak terhadap bumi. Nah itu disebut dengan outward. Ya, jadi impact organisasi ini, aktivitasnya itu akan berdampak atau berkontribusi terhadap pengembangan keberlanjutan bagi bumi. Nah, kalau sudah berdampak ke sini, ya, apabila dampak itu cukup signifikan, ya, misalnya ya, perusahaan itu terkena banjir, ya, maka dampaknya itu pasti terhadap financial reporting, pasti kan? Nah, itu adalah inward namanya. Jadi ada yang disebut dengan double materiality. Yang pertama itu adalah impact-nya terhadap bumi, impact dari atau kontribusi dari perusahaan ini ke bumi ini tadi akan berdampak terhadap keuangan, financial reporting. Ya, itu adalah double materiality. Nah, nanti kita tidak sampai ke uang, tetapi cukup yang materiality aja, bukan double materiality. Cuman ini supaya tahu aja bahwa arah ke depan itu adalah menggunakan double materiality. Bahkan beberapa perusahaan sekarang sudah menggunakan double materiality ini. Misalnya BRI, Bank Mandiri itu ada. Kalau kalian melihat SR-nya BRI atau Bank Mandiri. Nah, kemudian GRI standar itu ada kaitannya nggak sih dengan laporan keuangan atau financial reporting? Ya, jadi dari sustainability reporting ini ya dilaporkan yang kaitannya dengan dampak dan diidentifikasi berisiko terhadap keuangan atau mempunyai opportunity yang akan berdampak terhadap keuangan. Nah, keuangan ini itu dimasukkan ke corporate reporting. Ya. Jadi yang dinamakan dengan financial risk atau opportunity
related with impact, ya. Kemudian masuk di financial statement, ya, yaitu masuk di expense ini. Ya, itu kaitannya sustainability report dengan financial reporting. Ya. Kemudian kalau ini saya ambil dari artikel terbaru ya tahun 2025 yang menjelaskan bahwa double materiality itu adalah dari company ini terhadap perubahan iklim climate change ya. Kemudian dari sini itu akan berdampak terhadap uh, financial materiality akibat dari climate ini tadi ya. Jadi ada financial materiality, ada environmental and social materiality. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang utama yaitu proses penentuan material topik ya. Prosesnya memang tidak gampang apalagi kalau perusahaan besar ya. eh, ada beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa yang pertama itu memahami konteks organisasi. Ya, makanya ini itu dilaporkan di dalam general disclosure. Ya, makanya general disclosure itu kenapa harus wajib? Karena untuk ini memahami konteks organisasi. Sehingga kalau pembaca itu membaca SR atau laporan keberlanjutan, dengan mengetahui konteks organisasinya, dia akan tahu topik materiality apa yang akan dilaporkan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi dampak. Ya. Jadi setelah tahu konteks organisasinya, kita identifikasi dampak. Kalau sudah diidentifikasi, itu menilai dampak tersebut. Jadi di list nanti ya dampaknya ya. Apa saja dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selalu ada tiga hal itu. Nggak boleh eh, menghilangkan salah satu. Tapi boleh lebih banyak sosial atau lebih banyak lingkungan. Bisa. Tidak harus balance. Cuman penilaian dampak itu harus selalu meliputi tiga hal itu ya. Kemudian yang terakhir memprioritaskan dampak yang paling signifikan. Ya. Sekarang ini saya ambil dari JRI ya. Prosesnya itu adalah memahami konteks organisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian mengidentifikasi dampak yang aktual maupun yang berpotensi untuk menimbulkan dampak. Ya. Kemudian menilai signifikansi dampak, setelah itu memprioritaskan dampak yang paling signifikan. Ini biasanya kita uji ya. Kemudian kita melibatkan para pemangku kepentingan di sini. Ya. Nah, satu persatu untuk step yang pertama, yaitu kita harus tahu beberapa istilah untuk membuat laporan keberlanjutan itu. Yang pertama itu adalah aktivitas. Ya, aktivitas bisnis organisasi itu beragam. Ya, model bisnisnya seperti apa, jenis produknya seperti apa, jenis layanannya juga seperti apa. Nah, itu berbeda. Katakanlah kalau kita mengambil UMKM ya. UMKM penjual kopi, misalnya kafe, itu akan berbeda dengan laundry. Nah, pasti kan? Ya, itu pasti berbeda. Aktivitas bisnisnya itu berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus tahu atau paham dulu aktivitas organisasi nanti yang kita ambil. Apa? Mau UMKM eh, penjual keripik, kemudian bisa juga kafe ya, atau laundry, atau fotokopi, atau misalnya DIF les bahasa Inggris. Nah, itu macam-macam bisa kita ambil semuanya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada istilah yang namanya hubungan bisnis. Hubungan bisnis ini mencakup hubungan mitra bisnis, entity, ya, kemudian dalam value chain, ya, yang berhubungan secara langsung dengan operasional, dengan produk dan layanan, ya. Meskipun perusahaan kecil pasti punya hubungan bisnis, misalnya fotokopi
Saya beli kertas di mana? Saya punya hubungan bisnis dengan apa itu organisasi penjual kertas X misalnya. Nah, itu hubungan bisnis. Kemudian konteks keberlanjutan. Organisasi mempertimbangkan tantangan ekonomi, lingkungan, sosial, termasuk hak asasi manusia yang memperhatikan perubahan iklim, kemiskinan, kurangnya penegakan hukum, kelangkaan air, konflik politik. Nah, itu adalah dalam mempertimbangkan triple P tadi, ya, profit, planet, dan people. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah melibatkan para pemangku kepentingan. Kepentingannya itu siapa saja. Nah, setiap organisasi itu mempunyai eh, apa itu pemangku kepentingan yang berbeda. Ya, misalnya fotokopi. Pemangku kepentingan itu ada internal dan eksternal. Internal itu pemiliknya, ya, dan pegawainya. Pasti dia punya pegawai, entah satu atau dua. Nah, itu adalah pemangku kepentingan. Kemudian yang eksternal itu adalah konsumen yang memfotokopi. Kemudian supplier yang menjual kertasnya, misalnya. Kemudian ada juga yang rutin untuk melakukan pelayanan servis mesin fotokopi. Nah, itu adalah para pemangku kepentingan. Ya. Nah, itu kita list pemangku kepentingan organisasi yang kita ambil itu siapa saja. Ya. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi dampak. Dampak itu selalu ada dua, negatif dan positif. Ya, kita tidak boleh hanya melaporkan dampak positif supaya kelihatan bagus. Nggak bisa. Harus balance. Artinya dampak negatif maupun positif itu harus dilaporkan. Ya. Nah, dampak negatif ini pun sama terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak positif biasanya dikaitkan dengan SDGs. Ya, karena pemerintahan kita itu adalah fokus ke SDGs sejak tahun 2017 ya. Nah, itu sehingga eh, dampak positifnya kita relatekan dengan SDGs eh, dari 1 sampai 17 ya. Nah, kemudian suatu organisasi dampak negatif itu ada 3 hal penyebabnya. Satu, yang menyebabkan. Dua, berkontribusi. Yang ketiga, itu berhubungan langsung. Ya, dampak ini tidak hanya lingkungan ya. Misalnya kayak tambang, yang dilihat hanya dampak lingkungan yang negatif. Tetapi sosial pun ada. Misalnya ya, contoh yang kaos ini menyebabkan. Kalau perusahaan melakukan suap ke supplier, nah itu akan apa itu akan berdampak terhadap timbulnya corruption. Nah, itu adalah yang masuk di sosial. Ya, kalau dampak lingkungan paling gampang mungkin, tapi dampak sosial itu yang relatifly agak sulit. Kemudian berkontribusi pada. Kalau berkontribusi, misalnya kita memaksakan supplier untuk melakukan lembur misalnya ya. Nah, sehingga karena lemburnya itu berlebihan, tenaga kerja yang di supplier itu menyebabkan sakit. Nah, itu adalah berkontribusi pada tenaga kerja. Itu sosial juga. Kemudian berhubungan langsung, misalnya berhubungan langsung kita mempekerjakan tenaga kerja anak. Nah, itu adalah sosial juga yang berhubungan langsung ke perusahaan. Nah, itu ya. Jadi masing-masing itu kalau kita nanti terjun ke perusahaan, disuruh membantu menyusun laporan keberlanjutan, maka dampak negatif itu bisa satu, dua, atau tiga ini. Ya, bisa ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, jadi bukan hanya lingkungan aja, ya, itu ya. Kemudian
Setelah kita tahu dampak negatifnya, maka kita melakukan uji tuntas atau bahasa Inggrisnya itu due diligence ya. Kalau di JRA itu menamakan due diligence. Dampak negatif potensial apa yang harus kita lakukan? Dicegah atau mengurangi. Kalau dampak negatif itu sudah terjadi, maka harus diperbaiki. Sehingga kalau perusahaan itu menyebabkan dampak negatif, jangan tidak dilaporkan, tetap harus dilaporkan, tetapi perusahaan akan melakukan perbaikan atau remediasi untuk kerusakan ini. Ya, itu ya. Ya, apabila dampak negatif berasal dari causing atau penyebab yang pertama tadi ya, pertama dan kedua, maka cara mengatasinya itu adalah melalui aktivitasnya, dihentikan. Jadi suap jangan sampai terjadi, dihentikan. Ya. Kemudian ada apa itu membuat supplier lembur, kalau bisa dihentikan. Kalau kasusnya itu adalah directly link atau berhubungan langsung, yaitu dengan cara mencegah, misalnya melakukan mempekerjakan tenaga anak, jangan sampai itu terjadi. Ya, itu caranya. Ya, mengidentifikasi dampak positif, organisasi paling gampang kalau dampak positif ini dan mungkin perusahaan paling rajin untuk melaporkan dampak positif ya, biasanya untuk pencitraan. Ya, organisasi akan memberikan dampak positif jika memberikan kontribusi dalam pembangunan keberlanjutan. Jadi semua itu kita relatekan dengan SDGs, entah SDG 1, entah 2, entah 3 dan sebagainya. Ya, dan seterusnya, kan ada 17 ya. Kemudian perlu dipertimbangkan aktivitas yang tujuannya berkontribusi positif tetapi nantinya berdampak negatif. Jadi ada satu kegiatan CSR misalnya ya, pada saat ini itu mempunyai dampak positif, tetapi nantinya bisa saja itu berdampak negatif. Nah, itu perlu kita teliti dengan lebih baik ya, dengan teliti maksudnya ya. Kemudian penilaian dampak negatif yang aktual, maka yang harus kita perhatikan itu adalah tingkat keparahannya, skalanya, skopnya, dan karakternya itu sulit diperbaiki atau tidak. Kemudian skala berarti seberapa berat dampak tersebut. Kalau skop berarti seberapa luas dampaknya. Ya. Misalnya jumlah individu yang terdampak atau seberapa luas kerusakan lingkungan itu. Misalnya ada limbah ya. Nah, itu limbah yang dikeluarkan oleh satu organ apa besar. Jadi berapa jumlah individu yang terdampak. Ya. Kemudian ada karakter yang sulit diperbaiki. Maka kita harus tahu seberapa besar atau seberapa sulit untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Ya, namanya due diligence ini ya. Kemudian potensi dampak negatif, kalau yang ini dampak yang sudah terjadi berarti aktualnya ya. Kemudian yang sebelah kanan saya itu adalah dampak yang negatif. Jadi tingkat keparahannya itu seberapa besar. Kemudian kemungkinan terjadinya potensi dampak negatif itu seberapa besar atau berapa persen. Ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Misalnya kerusakan yang nanti akan terjadi sekitar 10% misalnya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian dampak positif yang aktual ya. Itu adalah skala dari dampak tersebut. Jadi seberapa besar menguntungkan dampak tersebut, ruang lingkupnya atau luasnya. Sedangkan dampak positif potensinya itu kita lihat juga skala, skop, dan kemungkinan terjadinya potensi dampak negatif.
Jadi kalau kita menyusun laporan keberlanjutan untuk mengidentifikasi dampak saja sudah seperti ini ya. Jadi makanya harus hati-hati dalam menentukan dampak yang terjadi. Jangan banyak-banyak nanti materialitinya itu, malah susah nanti untuk melaporkan. Karena dampak positif ataupun negatif itu harus secara jelas diungkapkan, ya. Nah, dampak paling signifikan untuk pelaporan kalau kita sudah melis ya apa saja yang akan kita laporkan ya yang berkaitan dengan usaha organisasi yang akan kita buatkan, maka kita menentukan ambang batas atau threshold ya. Jangan lupa selalu ada dokumen, sajikan dalam bentuk visual ya. Dampak negatif harus diutamakan yang paling signifikan dan dipisahkan dengan dampak positif. Kemudian di ranking sesuai dengan signifikansinya. Ya. Nah, seperti ini saya beri contoh saya ambil dari PGN ya, tapi tahun sudah agak lama ya. Nah, dia melis beberapa apa itu yang dia anggap mempunyai dampak positif dan negatif ya. Misalnya greenhouse gas emission, gas supply, energi dan seterusnya. Dia itu membuat 1 sampai 20. Kemudian dia akan memberikan kuesioner ini terhadap internal stakeholders, yaitu perusahaan, pemilik perusahaan dan pegawainya sama stakeholders eksternal. Ya, ini kita buat dalam bentuk low, medium, high. Tidak ada aturan. Ini harus 6, 4 juga nggak apa-apa. Karena ada macam-macam bentuk dari topik materiality untuk menentukan topiknya ini. Ya. Kemudian kita ambil yang paling tinggi di sini ya, baik bagi stakeholders eksternal maupun internal. Nah, itu adalah yang ini. Maka PGN itu akan melaporkan nomor 2, yaitu gas supply. Akan melaporkan yang kelima, etik dan integrity. Ya, mungkin akan melaporkan yang keenam, yaitu anti corruption. Nah, seperti itu. Jadi ini yang akan dilaporkan oleh PGN. Yang lain-lain ini tidak perlu, karena yang paling signifikan bagi eksternal maupun internal itu adalah yang saya lingkari merah ini. Jadi dalam laporan keberlanjutan untuk PGN, pasti dia akan melaporkan yang saya lingkari ini. Ya, gitu ya. Kemudian ini saya beri contoh lagi dari Indosmen. Ya. Indosmen itu yang dia laporkan itu ada 8. Ini ada ini sebetulnya di sini. Dia tidak menggambarkan ya. Hanya yang dia tampilkan yang akan dilaporkan aja. Yaitu tentang emisi, tentang energi. Nah, ini adalah lingkungan. K3 ini sosial, komunitas lokal itu juga sosial, biodiversity itu lingkungan, ya. Kemudian keselamatan kerja itu sosial, kinerja ekonomi itu adalah ekonomi. Nah, sehingga yang dilaporkan itu selalu meliputi triple P itu. Gitu ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nanti boleh bertanya. Nah, ini contoh yang lain. Bisa juga dibuat seperti ini. Nanti kita akan melaporkan yang ada di sini. Berarti perusahaan ini, saya lupa ini punya siapa, BCA kalau nggak salah, itu akan melaporkan tentang kenyamanan kerja, tentang kepatuhan lingkungan, tentang penghematan energi. Ya, maka ini akan dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi yang paling tinggi ini. Jadi tidak semua yang ini nggak perlu dia. Ya, ini adalah list-list yang dibuat tadi ya. Kemudian, nah ini kesimpulannya, jadi laporan keberlanjutan itu tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan cara menentukan topik material yang harus melibatkan para pemangku kepentingan. Ya, ini saya lanjutkan, nanti latihan bisa dibaca sendiri. Saya sekarang masuk ke langkah-langkah bagaimana kalau penentuan materiality pada UMKM.
Ya, prosesnya sama. Ya, yang pertama memahami konteks usaha UMKM. Nah, misalkan saya ambil laundry ya. Laundry berarti dia menggunakan air, menggunakan listrik, menggunakan pewangi, ya. Nah, itu adalah konteks usahanya. Kemudian menentukan para pemangku kepentingan. Laundry pasti punya pegawai. Satu yang mencuci, satu yang mensetrika misalnya. Satu pemilik. Nah, berarti para pemangku kepentingan yang internal itu adalah tiga orang ini. Yang eksternal, konsumen yang seringkali melakukan laundry. Yang kedua itu supplier. Supplier tentang misalnya pewanginya atau sabunnya, ya. Kemudian apalagi mungkin yang ada itu adalah dua itu plus masyarakat di sekitarnya. Ya, masyarakat sekitarnya itu harus kita tanya. Ya, nah itu berarti pemangku eksternal untuk laundry itu ada tiga itu. Ya, yaitu konsumen, kemudian supplier, yang ketiga itu adalah masyarakat. Ya. Sudah ditentukan para pemangku kepentingannya tadi berarti ada 2 sama 3 berarti 5. Internal 2, eksternal 3. Kemudian tentukan topik pengungkapan dari dampak usaha laundry itu, baik positif maupun negatif. Positifnya dapat meningkatkan kinerja ekonomi, ya kan? Negatifnya pewanginya itu merusak lingkungan. Air yang dipergunakan itu banyak, listrik yang dipergunakan itu banyak. Nah, berarti ini penyumbang emisi karbon. Ya, mungkin sudah dijelaskan ya oleh dosen kalian masing-masing tentang skop 1, skop 2, dan skop 3. Ya. Jadi kalau di laundry ini kayaknya lebih banyak skop 2. Ya. Kemudian buat dengan skala Likert bahwa topik tersebut penting. Jadi seperti apa nanti saya jelaskan. Dari skala 1 sampai 5. Menggunakan GRI dengan with reference. Berarti tidak perlu semua. Ya, misalnya ini ya. Jadi kalau laundry tadi dari GRI 201 sampai 207 yang paling relate atau berhubungan itu adalah economic performance. Ya, jadi meningkatkan kinerja ekonomi. Sama mungkin indirect economic impact, yaitu berdampak dia memberikan pekerja ke masyarakat sekitarnya untuk tenaga kerja mencuci dan tenaga kerja mensetrika. Ya, itu ya. Jadi kita ambil dua. Ya, kita ambil dua, kemudian kita list. Ya, dari yang kedua itu economic performance itu ada 4 di sini. Kalau kita menggunakan eh, apa itu in accordance tadi yang sudah saya jelaskan ya, maka 1 sampai 4 ini harus diambil semua ini. Ya, tetapi karena kita menggunakan with reference, karena ini perusahaan kecil, maka kita ambil satu aja, yaitu direct economic value generated and distributed. Jadi dia akan memberikan dampak ekonomi secara langsung. Ya. Kemudian tadi kita ambil dua kan, yaitu 203. 203 ini ada dua, ambil aja satu. Ya, misalnya signifikan indirect economic impact, karena kalau ini tidak relevan ini untuk perusahaan kecil. Ya, maka apa direct dampak yang tidak langsung dari kegiatan laundry itu tadi. Ya, gitu ya. Nah, itu dari sudut ekonomi. Kalau dari sudut lingkungan, lingkungan ini ada 8 ini. Ya, tetapi kita karena UMKM, kita list dulu mana yang paling eh, signifikan dampak dari laundry tadi. Saya memberikan contoh laundry ya. Yang pertama itu adalah pasti energi karena menggunakan air dan listrik. Ya, energi listrik, sorry. Kemudian mungkin bisa juga water and effluent yang ini, ya, yang kedua.
Yang lain tidak. Yang kelima itu adalah emisi. Ya. Nah, ini berarti kita ambil energi, water, dan emisi. Kita lihat berapa anak-anaknya ini. Ya, energi itu ada 5. Cukup satu aja kita ambil, yaitu berapakah konsumsi listrik di laundry itu. Ya, yaitu kita ambil satu ini, energy consumption. Kemudian water effluent, berapakah air yang digunakan? Ya, cukup satu aja, ambil aja water consumption. Ya, sudah ya. Nah, kemudian demikian juga sosial, sama. Ya, sama. Kita pilih yang mana? Pasti employment, karena dia pasti punya tenaga kerja, meskipun perusahaan kecil. Ya. Kemudian kita juga bisa mengambil local community, masyarakat sekitar. Ya. Kita ambil juga supplier misalnya. Nah, itu. Nah, itu kita ambil ya. Kemudian sama seperti tadi prosesnya seperti itu. Kita ambil satu aja yang paling signifikan untuk UMKM yang kita ambil. Gitu ya. Nah, nanti dibuatkan ini tapi saya karena supaya cepat tadi, jadi harusnya relate dengan apa yang kita pilih tadi ya. Dari kita list semuanya dari 1 sampai berapa itu di list semuanya. Ya. Kemudian kita buat skala Likert. Kalau yang paling penting berarti ada di 5 nanti jawabnya. Ya. Nah, ini kuesioner ini kita sebar ke semua pemangku kepentingan yang sudah kita list tadi. Ya. Kalau masyarakat misalnya ya jangan diambil satu ya, nanti hasilnya jelek. Jadi masyarakat misalnya kita ambil 5 ya. Kita kasih kuesioner, jangan lupa nanti dituliskan di ini stakeholdernya itu adalah masyarakat, organisasi laundry ya. Kemudian kita tanya satu persatu masyarakatnya kita ambil 5 ya, 5 kuesioner. Nah, setelah itu hasilnya nanti kita rata-rata. Ya, kita dapat satu untuk masyarakat. Kemudian konsumen kita ambil 5 juga misalnya. Boleh 6, boleh 7 terserah. Pokoknya jangan terlalu sedikit supaya matriksnya itu tidak lurus gitu loh. Ya. Nah, kemudian konsumen kita ambil eh, 5 ya misalnya ya. Hasilnya seperti apa? Kemudian kita rata-rata. Semua kuesionernya sama ya. Kemudian setelah itu ke supplier. Supplier karena cuma punya satu ya nggak apa-apa satu. Setelah itu pemilik. Nah, pemilik ini kalau yang mengelola itu suami istri, dua-duanya itu diambil aja. Pegawainya kalau ada dua-duanya diambil, nanti di average. Ya, sehingga nanti akan ditemukan 2 angka untuk stakeholder internal sama stakeholder eksternal. Hasil dari kuesioner ini nanti kita masukkan ke seperti yang saya beri contoh seperti ini. Nanti laporkan yang paling tinggi ini, ambil 3 misalnya ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, itulah yang dibuat laporan keberlanjutan. Ya, itu mungkin garis besar dari apa itu yang namanya materiality ini. Nah, baru kalau kita ini contoh dari BRI ya, BRI yang terbaru 2024, dilaporkan 2025. Saya kebetulan kemarin melakukan wawancara dan ininya saya minta materialitinya. Jadi BRI itu melaporkan 5 hal. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak ya, tapi nanti akan dilaporkan secara detail baik dampak positif maupun negatif. Dia melaporkan tentang sustainable finance, ya, including climate. Berarti ini termasuk lingkungan. Kemudian customer service excellent, ya, karena memang penting BRI itu melayani customer-nya dengan baik. Nah, ini sosial. Kemudian financial inclusion dan literacy, ini ekonomi, ya. Kemudian cyber security, ini adalah apa itu sosial, tata kelola itu masuk di wajib harus ada. Karena tata kelola itu adalah hal yang paling penting. Ya. Nah, itu
yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Sorry, sorry. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Oh, sebentar, materinya saya share di sini ya. Di mana ya? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti. Ya, ini ada satu. Tolong kalau bertanya off cam ya, supaya saya tahu siapa yang bertanya. Oke, yang saya urut dari Ali. Coba silakan Ali. Baik, sebentar Prof. Mm-mm. Ya. Uh, Perkenalkan saya Muhammad Mudar Ali dari kelas Akpersos CL. Mm-mm. Sebelumnya izin bertanya Prof, tadi kan Prof sempat bilang kalau Mm-mm. seumpamanya di bagian yang materiality tadi kan ada double materiality, yang mana itu termasuk ke finansial sama non finansial. Berarti nanti waktu kita apa namanya itu review ke Ya, UMKM itu kita menilai materialitas finansial dan non finansialnya. enggak, enggak usah. Non hanya yang impact aja, materiality dari impact yang inward ya, outward ya, outwardnya aja. Jadi yang keuangannya nggak usah. Financial materiality-nya nggak perlu. Saya tadi hanya menjelaskan bahwa nanti itu semua harus menerapkan double materiality supaya tahu aja. Tapi kalau untuk ini nggak perlu, ya. UMKM cukup apa itu impact yang materiality aja, bukan financial, gitu ya? Oke, berarti yang non finansial aja ya Prof. Ya, betul. Oke, terus sebentar Prof. Untuk Mm-mm. yang selanjutnya pertanyaan kedua itu terkait beberapa poin yang disampaikan oleh Prof terkait kayak bikin yang diagram itu kan harus menunjukkan Ya, titik-titiknya. Nah, itu cara kita buat mm-mm. membuat aspek materialnya yang sesuai dengan perusahaan atau UMKM yang kita pilih agar hasilnya itu tidak bias itu bagaimana Prof? Karena kan Nah juga iya, kita kan. jangan terlalu sedikit. Makanya jangan terlalu sedikit. Misalnya masyarakat ya, masyarakat itu kan masyarakat sekitar, itu kan eh, apa itu kalian tanya yang sudah di list tadi ya, kayak kalian tanyakan jangan mengambil cuma satu orang. Misalnya mengambil lebih banyak akan lebih bagus hasilnya. Misalnya kita ambil 10 orang. Nah, nanti masing-masing satu satu kuesioner ya. Setelah itu hasilnya di average, di rata-rata. Ya, gitu ya. Jadi nanti masukkan ke matriks yang dibuat tadi itu. Oke. Ya, Sudah jelas? jelas Prof. Saya Ya, itu masih itu aja. Terima kasih Prof. ya, ya. Sama-sama yang lain. Siapa lagi? Izin, Prof. Ya, silakan. Eh, Samara. ya, izin, Prof. Jadi nanti untuk stakeholder eksternalnya itu masyarakat dan customernya itu dibedakan ya, Prof. Jadi misalkan masyarakat yang memang di sekitar wilayah UMKM dan Mm-mm. customer yang memang jadi pelanggannya atau dianggap jadi satu kesatuan, Prof. Eh, sementara satu persatu masing-masing dikasih satu-satu. Tapi nanti hasilnya di average. Jadi nanti hasil akhirnya itu cuma ada dua, internal stakeholder dan external stakeholders. Tapi masing-masing harus diberi kuesioner satu-satu. Ya, misalnya konsumen kita ambil lima. Nah, kita tanyakan satu persatu nanti hasilnya itu di rata-rata. Ya, kan pasti nggak sama kan? Yang di apa itu, misalnya di labeling misalnya ya, labeling di masyarakat itu ada yang jawab satu, ada yang jawab empat, ada yang jawab lima. Nah itu nanti dijumlahkan di rata-rata. Ya, Baik, terima kasih, jelas? Prof. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Izin Prof, Saya mau mau bertanya. nge-share di mana sih? Ya, silakan. Siapa? Ah, Adelia? ya, Silakan. izin Prof mau memastikan kalau misalnya nanti ternyata setelah kita berikan kuesioner dan membuat matriks, antara ketiga eh, aspek itu ternyata misalnya kayak tadi yang di matriks BRI, lingkungan kan nggak masuk ke dalam aspek yang mereka ambil. Itu berarti nanti nggak akan kita jelaskan di sustainability report ya, Dok? Ya, Prof. Tahu bagaimana? Ya. Yang BRI tadi ada, yang Sustainable Finance tadi loh. Di situ termasuk climate risk. Climate risk itu berarti apa itu? Resiko pemanasan global itu lingkungan. Nggak mungkin, pasti ada tiga itu. Selalu ada lingkungan, sosial, dan apa itu ekonomi. Nggak harus balance maksud saya ya. Jadi ekonominya cuma satu, lingkungannya tiga, nggak apa-apa. Kemudian sosialnya satu, nggak apa-apa. Tapi kalau UMKM kayaknya lebih banyak di sosial ya. Sosial mungkin ada lingkungan sedikit dan ekonomi satu aja. Misalnya direct economic impact misalnya. Karena dia kan memberikan pekerjaan ke tetangganya misalnya. Itu adalah indirect economic impact. Baik, Prof. Berarti hasil matriksnya itu emang harus mencakup ketiga aspek itu ya, ya Prof. Ya, berarti. Iya, Baik. betul. Makanya yang kita list itu harus yang ketiga aspek itu. Ya. Jadi misalnya Ah, banyak numpuk di lingkungan dan sosial di atas, kemudian ada ekonomi agak ke bawah, diambil aja ekonominya. Pokoknya harus ada tiga itu soalnya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. ya, ya. Yang lain ada lagi? Izin Prof. Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan. Syara. Izin Prof. Izin bertanya Prof. Untuk em, membentuk matriks yang material tadi kan ada menyebar kuesioner ya Prof. Untuk kemudian nanti dirata-ratakan. Nah, kuesioner ini itu Mm-mm. kira-kira untuk memastikan apakah kuesioner yang disebar itu mudah dipahami atau memang em, ibaratnya sesuai dengan standar itu bagaimana ya Prof? Apakah mungkin di kami itu bisa mengetahui beberapa referensi gitu Prof? Ya, Untuk buatlah demikian, Prof. ya, buatlah kalimat dengan sederhana, Syara, ya. Jadi yang mudah dimengerti oleh para UMKM. Jadi oleh karena itu kalian harus terjun sendiri memang, jangan dititipkan orang lain. Jadi kalian harus menjelaskan, ya, nggak harus persis sama itu. Mungkin kalian aja yang mengisi gitu, ya. Jangan ditanyakan Bapak Ibu, apakah apa itu berdampak terhadap indirect economic? Nah, itu nggak perlu ditanyakan kayaknya. Kalian sudah tahu pasti mempunyai dampak ekonomi tidak langsung, yaitu memberikan gaji pegawainya. Nah, jadi nggak harus semua. Kalau kalian memang sudah pasti itu ada, ya udah dijawab sendiri aja. Ya, ya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Makasih Prof. Ya. Izin tanya, Prof. Mm-mm. Silakan, Sulfa. Melanjutkan dari pertanyaan Syera tadi, Bu. Untuk Mm-mm. itu, Prof, kalau kan kita nanya kayak apa menurut kesadaran mereka aja ya. Misalnya menurut Bapak seberapa jauh apa dampak ekonomi yang Bapak timbulkan ke masyarakat sekitar. Itu pertanyaannya Mm-mm. kira-kira buat tiga aspeknya seperti itu juga nggak? Eh, pertanyaannya itu berdasarkan yang kalian list itu, jadi makanya di list dulu, ya. Yang misalnya saya tadi memberikan contoh ekonomi, misalnya di ekonomi ada dua, yaitu economic performance sama indirect economy impact. Kalian ambil satu misalnya.
Ya. Nah, bikin kuesioner yang mudah dipahami, tidak harus persis yang ada di JRI, tapi artinya sama gitu loh. Jadi artinya sama bahwa indirect economic, jangan bilang, jangan ditanya, Pak, apakah Bapak menurut Bapak sangat penting untuk indirect economic impact, ya nggak ngerti. Ya, ya. Jadi sederhanakan, apakah apa itu menurut Bapak memberikan gaji ke tenaga kerja itu sangat penting? Oh iya, bagi saya penting dan itu saya seneng gitu. Nah, itu berarti kan 5. Dijawab nomor 5. Ya, tapi bagi ibunya ya enggak, biasa aja, ya jawab 3 misalnya. Ya, jadi kalian yang harus itu jangan dikasih, Bu, tolong diisi ini, ya enggak akan ngerti. Ya, kecuali kalau mereka memang sudah punya pendidikan tinggi ya, misalnya sudah S1 ngerti. Nah, ini maksudnya apa Thomas? Tanya. Tapi kalau mereka biasanya kan tidak selalu berpendidikan tinggi ya. Ya, misalnya lulusan SMA atau SMK kan susah. Jadi kalian yang membacakan. Ya, gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, ada lagi? Prof, izin bertanya lagi. Mm-mm. Ya. Terkait pembuatan kuesioner itu tadi yang buat yang stakeholder yang internal ya. Nah itu kalau seumpamanya dari pihak ownernya itu dalam memberikan jawabannya kurang jujur sehingga kita kalau menganalisis buat dampak negatifnya itu jadinya kurang akurat tuh gimana, Prof? Ah, apa itu? Biasanya memang itulah kelemahan dari kuesioner ya. Jadi kalau bisa kalian melihat sendiri aja bahwa kalau laundry itu pastilah berdampak negatif terhadap lingkungan. Ya, tapi kalau apa itu? Kalau kita tanya ya jangan ke pemiliknya, ke masyarakat sekitar. Kira-kira Bapak Ibu terganggu nggak dengan adanya laundry ini gitu? Ada yang tercemar tidak? Misalnya seperti itu. Ya, Berarti misalnya kalau seperti itu, gitu ya. berarti Kayak, kalau gitu mm-mm. buat kayak memastikan apakah jawaban dari pihak internal atau ownernya itu bagus atau benar, itu berarti kita harus memastikan ke pihak eksternal juga di lingkungan sekitar. Iya, pertanyaannya kan sama toh. Pertanyaannya untuk semua pemangku kepentingan kan sama. Tapi jawabnya yang pasti berbeda. Nah, itulah nanti yang akan kita masukkan ke dalam matriks itu. Ya, pasti nggak akan sama jawabannya. Kalau pemilik ya maunya yang bagus-bagus doang. Kalau masyarakat misalnya merasa terganggu, misalnya terganggu ya dia jawabnya jelek-jelek semua. Makanya kalau masyarakat ya jangan mengambil 2 orang, ambil misalnya 5 gitu atau 7. Nanti jawabnya pasti beragam. Nah itu kita rata-rata, gitu ya. Ada Baik. lagi? Terima kasih, Prof. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, Prof. Silakan, bagus. Untuk hasil akhir laporannya nanti itu nanti diserahkan kembali ke UMKM-nya atau hanya untuk di internal univ aja, Prof? Oh, boleh dikasihkan ke itunya nggak apa-apa, kalikan aja. Soalnya eh kan Bu, ini yang kita tak- buat gitu. takutnya terkait dampak negatifnya, Prof, kan istilahnya kita udah datang ngerepotin terus kok dampak negatifnya kayak menyudutkan gitu. Oh, di dalam laporan keberlanjutan, dampak negatif itu harus ada gimana cara pencegahannya. Ya, jadi gimana caranya supaya tidak kelihatan, Ibu ini kan pewanginya merusak Bu, kira-kira dikurangi sedikit misalnya. Eh, ke depannya mungkin Ibu bisa menggunakan bla 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 macam-macam gitulah, gitu. Jadi jangan menjelek-jelekkan semua, ya kan ada dampak positifnya. Ibu kan ternyata membantu tenaga kerja sekitar. Para mahasiswa ini sangat terbantu dengan adanya laundry. Nah,
Itu kan bisa seperti itu. Ya, silakan aja kalau mereka meminta hasil laporannya ya dikasihkan, kalau enggak ya enggak Pak, enggak minta ya enggak usah. Ya, Baik, terima kasih. gitu ya. Ya, ada lagi? Prof, izin tanya, Prof. Ya, silakan. Saya sih konfirmasi saja, Prof. Jadi kan kalau kita kan ke UMKM dan kita kan Mm-mm, bertanya kayak beberapa GRI gitu ya, Bu ya. Eh, mm-mm. tapi apa dua nggak salah ya, dua kayak Ya, series 2 atau series 3 seperti itu. Dan tadi patokannya kan setiap series dua juga, dua anak kan boleh gitu, dua, boleh Prof. tiga ya. Terserah ya. Oke. Jadi Tapi Pak, yang paling relate dengan apa itu organisasi yang kita ambil. Ya, tadi saya oh, mencontohkan laundry ya. Kalau misalnya kafe, beda lagi kan. Kalau kafe, misalnya kafe itu limbah dari kopi yang terbuang, mau dibuang kemana mereka? Nah, itu perlu ditanyakan. Ya, jadi itu limbah dari apa itu kopi-kopi yang tidak habis itu. Kemudian plastik bungkusnya. Nah, kan beda lagi kan? Nah, makanya kalau di kelas saya itu jangan sampai usahanya itu sama. Sebisa mungkin jangan sama supaya kelihatan bahwa kalau kafe itu lebih banyak merusak di mana. Dia pasti bungkusnya itu pasti udah plastik gitu. Ya. Kemudian kalau kafe kelihatannya punya eh, tapi nggak perlu diukur ya, dilaporkan aja. Kelihatannya dia punya skop 3 dari Gojek-Gojek yang mengambil kafe itu, mengambil kopi tadi yang lewat GoFood itu loh. Ya. Nah, itu berarti kan skop 3 masuknya. Nah, kalau apa itu nggak usah disebutkan angkanya, dia perusahaan kafe ini ada apa itu menyebabkan kerusakan untuk skop 2. Kalau dia punya genset, berarti dia punya skop 1. Ya. Skop 1, skop 2 itu dari air yang digunakan, dari freezer, kulkas yang dia gunakan, listrik yang dia gunakan, itu masuk skop 2. Skop 3 dari GoFood itu. Dilaporkan aja, nggak usah exactly angkanya, numbersnya nggak usah sementara. Yang penting itu jumlah pegawai sekian, ini sekian, gitu aja. Gitu ya. baik, Bu, berarti untuk Ya. pertanyaan menyesuaikan itunya UMKM-nya, Bu ya. Ya pasti, karena kan syarat utamanya itu adalah konteks organisasi tadi. Makanya kalau bank kamu bandingkan dengan tambang, ya beda kan? Ya, bank itu punya skop 1 kecil sekali. Tapi kalau tambang, skop 1-nya itu sangat tinggi untuk emisinya. Nah, itu kan berbeda kan? Ya, itulah sama. Juga UMKM juga jangan disamakan. Misalnya kalian mengambil catering. Nah, catering sama. Makanannya yang sisa mau dibuang kemana? Ya. Kemudian bungkus yang dia gunakan banyak plastik juga. Misalnya menggunakan GoFood juga. Nah, berarti ada skop 3. Nah, seperti itu yang namanya eh, materiality itu seperti itu. Sehingga kita tidak perlu melaporkan yang misalnya ada di JRI 200, 300, 400 itu semua diambil. Enggak seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Yang lain ada Baik, lagi? baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, silakan. Ya, sudah tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin kalau pas di kampus ketemu saya ada yang ingin ditanyakan, silakan ya.
Kemudian materi nanti saya titipkan ke Bu Arum ya. Nanti bisa minta ke dosennya masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Sudah? Ya, ini mumpung Ya, ada Prof. Erwin ditanyakan ya. Ini beliau ini adalah suhunya suhu gitu. yuk, yuk enggak su. Nah, ya, jadi silahkan nih mumpung kesempatannya ada ya ditanyakan. eh, Mungkin tidak hanya terkait dengan materiality, boleh nggih, Prof. Kalau misalnya ada Boleh, yang mau nanya. silakan. Monggo, Hmm. silakan. Nanti yang general disclosure-nya itu tetap dilaporkan ya. Ya, itu nanti di awal itu usahanya seperti apa, tenaga kerjanya berapa, kemudian apa itu suppliernya itu misalnya kalau kafe suppliernya punya supplier untuk kopi dan gula itu berapa orang. Nah, itu disebutkan di awal. Terus tata kelolanya seperti apa? Sederhana aja yang namanya UMKM. Ya. Gitu ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, yuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, sudah? Prof. Erwin mau izin Ya, tanya, untuk ya. materi PPT-nya tadi apakah bisa di-share kepada Ini mahasiswa? di-share ini di mana sih caranya? Bu Arum Ya, di gimana nih? chat box, Prof. Bisa dikirimkan ke saya kalau mungkin Ya kesulitan. tak kirimkan ke oh, ini saya nyari chatbox ini loh, di mana Di sih? bawah, di Di sampingnya partisipan, Ibu. Di sampingnya di bawah di partisipan. samping partisipan itu ada chat. Dari tadi aku nyari kok tidak tadinya mau Atau kalau kok enggak orang nanti ke ketemu. saya, nanti saya share via dosen masing-masing. Ya wes gitu ya. Saya Hmm. serahkan ke Bu Arum ya habis ini ya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke, sudah ya. Oke. eh Sebentar. Oh, ini saya ketemu kayaknya. Sudah. Ya, ya sudah saya masukkan. Oke, monggo kalau mau download. Oke. Ya, sudah ada pertanyaan lagi? Nanti kalau hasil matriksnya itu lurus, berarti kalian harus merevisi apanya itu kuesionernya ya. Biasanya kalau kuesionernya itu tidak beragam, hasilnya itu lurus di satu garis. Nah, ini agak susah ini kalau menentukan yang paling signifikannya. Ya, makanya kalau masyarakatnya itu kalau bisa mengambil 10, ya udah 10-10-nya diambil. Konsumen kalau bisa juga 10 misalnya. Kalau pemilik memang kan cuma dua karena UMKM, suami istri misalnya. Terus tenaga kerjanya itu ada berapa? Ditanya aja dua-duanya. Ya, kalau kafe kan berarti tenaga kerjanya lebih dari satu ya, mesti agak banyak kan. Yang membuat, yang menyajikan, yang itu, nah itu. Jadi yang pertama kali tetap harus diperhatikan dulu konteks organisasinya. Jadi kalau kafe lebih banyak merusak apa, kemudian kalau laundry itu dampak yang paling signifikan itu apa, kemudian nanti di list semua, listnya itu agak banyak nggak apa-apa. Nah nanti itu kan yang kita pilih untuk yang paling signifikan lewat kuesioner tadi. Ya, gitu ya. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
Bu Erwin mau bertanya, tapi nggak usah on cam ya, Bu. Oh, nggih. Ya, Bu Anita, Bu UJM. Aduh, membantu. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ingin bertanya. Apakah harus pakai questionnaire, Bu? Seumpamanya bentuknya itu questionnaire-nya kita pegang atau itu sebagai panduan questionnaire, tapi bertanya kepada para ya tadi pemangku kepentingan internal ataupun eksternal itu dengan cara wawancara, ngobrol gitu ceritanya, Bu. Boleh nggak, Bu? Eh, kalau Nanti kita gitu, yang mengisikan questionnaire-nya, iya, misal. memang harus kita yang mengisi kuesionernya karena takutnya Siap. mereka nggak ngerti. Iya. Ya, kalau bisa dengan skala karena itu akan ketahuan yang paling signifikan itu yang mana. Oke, siap. Jadi pakai skala Likert gitu loh. Bahkan kalau di JRI sendiri untuk menentukan pemangku kepentingannya aja pakai statistik. Kalau perusahaan besar ya, itu misalnya Pertamina gitu, dia mesti pakai sampel yang dia ambil itu berapa. Jadi biar laporannya itu memang betul-betul berkualitas. Dan itu ternyata perusahaan-perusahaan itu betul-betul melaporkan yang seperti itu, bukan hanya sekedar apa pencitraan gitu, tapi mereka betul-betul mengurangi emisi karbon, mengurangi apa gitu. Jadi supaya memudahkan Bu Anita untuk apa itu pakai skala Likert tadi itu. Jadi kalau mereka menjawabnya sangat penting kan nomor 5. Ya bisa aja sih kalau kuesionernya makanya dipegang oleh mahasiswanya aja. Ya. Biar dia bertanya langsung ke respondennya. Siap. Ya, gitu ye. Pernuhun Bu Erwin. Ye, sami-sami. Ada lagi? Sudah? Sudah ya? Warum, sudah ini? Oke, saya kira cukup, Prof. Ya, Tapi ye, mungkin nanti ketika adik-adik atau anak-anak ini mengerjakan, kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh nih, Prof. ye, boleh, silakan. Silakan. Kalau janjian sama saya, monggo. Tapi jangan satu persatu ya. Misalnya ada 5 orang gitu loh. Ya, kalau satu-satu janjiannya bolak-balik nanti. Ya, silakan dengan senang hati, Insya Allah. Oke, baik, terima kasih Prof. Erwin berbagi Ya, ilmunya malam hari ini ya, sangat bermanfaat dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa menjadi semakin jelas terkait dengan masalah keberlanjutan ini karena ini memang penting sekali gitu ya kita berpikir tentang eh, 3 hal tadi ya atau yang kita sebut dengan nama triple bottom line tadi. Matur nuwun Prof. Erwin. ye, Ini juga ada ya, beberapa Bapak Ibu dosen. Terima kasih sudah join di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. ye. Tunun, Baik. saya tutup. Nutupnya, Monggo. ya, udah. Ya, terima kasih atas semuanya, Bapak Ibu dosen, teman-teman, adik-adik, atas join di malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan datang ke saya, janjian gitu ya. Kapan bisa berdiskusi ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.